Perdagangan manusia itu sendiri, di mana kita tahu itu adalah oknum-oknum yang diharapkan oleh Bu Agnes dan juga para Ditya tadi sebagai korban. Artinya bahwa mereka juga mendukung kegiatan perdagangan manusia ini sendiri. Di mana kemudian cara atau upaya pihak kepolisian untuk menertibkan tindakan asusila ini sementara ada orang-orang seperti mereka? Ini pertanyaan ini seharusnya sudah panjang-panjang tahun lalu sudah terjawab, Mbak. Sejak undang-undang ini dikeluarkan, nanti ada beberapa ahli-ahli undang trafficking, seperti ada Profesor Nini itu cukup ahli. Tapi saya menjabarkan lagi, kita didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Di situ pasal-pasalnya banyak, tugas-tugas pokoknya banyak, terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga. Fungsinya jelas, Pak. Kementerian Sosial mengembalikan integrasi sosial. Makanya mungkin masyarakat melihat masih subjektif, loh kok polisi langsung korban kok bawa ke panti sosial? Iya. Nah ini adalah efek daripada sekarang ini pelaku nih, memang NM ini bukan pelaku pidana tapi pelaku sosial. Pelaku sosial. Dia telah menyimpang atau bahasa teorinya conduct norm of behavior. Perilaku menyimpang. Katakanlah seperti itu. Kita bina ini sosialnya dia, moralnya dia kita bina. Tadi yang sama teman Pak dari Ambon tadi yang bilang moral, terus kemudian beliau juga bukan dari moralnya, tapi kondisi sosialnya si NM sama si PR ini harus kita kembalikan, kita integrasikan lagi di Kementerian Sosial yang secara psikologi mereka kembali lagi pada kondisi sosial yang benar itu gimana dalam kondisi yang normatif, kondisi yang normal di tengah masyarakat. Nah di situ ada ahlinya. Yang didukung Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, ada dokter psikologi di dalam konseling, makanya 1 jam mereka di sana di asesmen. Nah kondisi itu nanti akan menjadi penilaian para pakar expert yang ada di Kementerian Sosial. Ini perlu perawatan berapa lama? Tapi sudah pulang kan Pak ya mereka? Mereka dipulangkan, tapi dalam pengawasan Kementerian Sosial. Karena apa? Kebetulan posisi daripada fasilitas di sana masih dalam renovasi. Renovasi kan tahu kalau orang mau diintegrasikan secara sosial sama psikologi itu masa tempatnya jelek rusak. Pokoknya silakan dilihat di kondisinya itu difasilitasi oleh Kementerian Sosial itu supaya benar-benar ini adalah proses integrasi sosial kepada para korban TPPO. Tapi efek jera dari kasus ini seperti apa Pak? Kalau efek kalau misalnya pendukung seperti oknum-oknum. Efek jerah gini Mbak, saya rasa dengan kondisi sosial seperti ini, kedua korban ini udah cukup shock. Iya. Dengan berbagai media, kita bisa merasakan seandainya itu diri kita. Dibully dengan media sosial. Ganjaran sosial ya. Nah, setuju saya. Efek sosialnya seperti itu. Baik. Ya kita bicara sekarang satu, yang PR ini kan, kelihatan begitu shock dengan menutup diri dan sebagainya, dia kaget. Kondisi sosial yang saya terima seperti ini, gitu loh. Kenapa? Karena normatifnya dia sudah melakukan pelanggaran. Iya, dan bukan pidana. Kalau untuk yang ini kita tahu kan bahwa Nikita Mirzani adalah salah satu yang sudah berkali-kali di kantor polisi begitu ya. Tapi sudah santai, pas di depan kamera itu santai kan. Iya, tapi kita akan mendengar tanggapan dari Pak Max di Papua ya. Ada yang dari Papua ini, silakan Pak Max. Halo Pak Max. Ya, Pak Max, halo. Ya, Pak Max jauh-jauh menelpon dari Papua. Ya, tidak jauh berbeda. Pasti komentar kita juga penasaran ini. Iya. Mas Sony, sambil kita menunggu Pak Max, ini kemudian apa yang menjadi ganjaran sosial di media massa, dibully bahwa ada seorang putri dari ya begitu-begitu ya, selebriti. Ini cukupkah untuk kemudian mengganjar mereka dan membuat efek jera gitu? Ini sebetulnya ada hubungannya dengan masyarakat kita. Masyarakat kita itu pemaaf. Dia coba aja suruh pakai kerudung sekali 2 kali, masuk masjid atau apa, itu udah dimaafkan kok. Jadi makanya saya pernah dulu wawancara sama orang yang paling jadi escort lady yang paling terkenal di Indonesia, di Jakarta. Begitu saya wawancara khusus, jawabannya gini, bagaimana menepis gosip atau menepis judge mental dari semua manusia yang ada di Jakarta ini, ibu-ibu terutama gitu. Jawabnya so simple gitu, be rich and famous, that's all. Karena begitu dia kaya dan dia terkenal, orang lain sungkan untuk ngomongin. Itu walaupun adalah nggak tahu kayaknya dari mana gitu kan ya. Ini kan dibutuhkan yang namanya mental, bukan mentality. Makanya sekarang ini kan namanya sekarang lagi musimnya ngomongin mental. Jadi kita nggak ngomongin tentang religi lagi, tentang agama. Orang itu jadi simbol-simbol.
Kalau nggak percaya lagi, saya menemukan soalnya beberapa kali memberikan penelitian juga. Jilbab itu sudah dikenakan oleh prostitusi untuk menghindari Satpol PP dan segala macam. Jadi pakaian itu jadi simbol. Malah mucikarinya sekarang jualan Al-Quran di depan masjid. Luar Itu biasa juga ya, ada. Kak Bos, Biasa ya. Itu Tapi sudah Mas Soni dilakukan. merujuk dari apa yang dikatakan oleh Pak Ari tadi bahwa kemudian ada efek jerah. Tetapi kemudian kita tidak bisa mengeneralisasi semua artis adalah kemudian pelaku prostitusi. Tapi kemudian ada kelompok yang dirugikan kan? Ada artis yang tidak berbuat itu tapi akhirnya dianggap Ya. bahwa mereka pelaku prostitusi. Jelek semua. Semua artis sudah merasa, karena gini, artis itu ada kelas-kelasnya, ada yang abal-abal, ada yang cuma zaman dulu istilahnya gini, artis yang artis wannabe itu misalnya dia hanya berfoto satu di magazine untuk pria dewasa, itu sudah masuk ke kategori dia artis, dan itu memang kategorinya memang jualan, dagangan gitu istilahnya gitu. Dan ada artis yang dengan sendirinya dari kecil dia melakukan satu kegiatan yang sampai dewasa dia melakukan tanpa ada unsur macam-macam juga banyak gitu loh. Nah ini yang menjadi rentannya adalah orang yang dicomot dari daerah dibawa ke kota, itu kan ada gagapnya kan. Itu yang berbahaya, dan di antara gagap ini adalah opportunity orang-orang untuk infiltrasi ke dalamnya. Dia masuk ke dalam itu dengan mempengaruhi kehidupannya dia. Disitulah letak kejahatan seorang. Di situ adalah mucikari, crime-nya yang dilakukan, sehingga pada saat itu dilakukan sebetulnya kenapa dia tidak bisa dibilang korban, tetapi korban ini adalah sesuatu yang secara lambat laun dirasuki terus gitu. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau sebetulnya kalau manusia yang normal, yang wajar, enough is enough gitu. Saya udah dapat kehidupan yang segini, dibanding sama orang lain kita ngeliat ke cari bawah apa terus. lagi sih, Makanya hidup gitu nggak kan boleh ya. ngeliat ke atas gitu, Syukur gitu ya. ngeliat ke bawah. Pada saat kita ngeliat lebah, saya lebih cukup dari si ini. Dia tidak akan melakukan yang hal lagi. Tapi pada saat ada orang yang manasin, kamu itu sebetulnya posisinya harusnya di sini. Kamu itu potensial Iya, dan kamu segala potensial, kamu memiliki sebetulnya kamu Iya. harusnya di sini. Apalagi kalau ngumpul-ngumpul, kamu dapat berapa semalam? Saya dapat begini, gitu kan ya? Itu kan masuk. Jadi jenisnya sebetulnya gini, mau itu prostitusi, mau narkoba segala macam. Narkoba pun masuknya juga begitu. Lingkungan saya dari kecil, dari masih SMU adalah orang yang lingkungannya narkoba. Tapi saya tidak akan terpengaruh karena benteng saya kuat dari keluarga saya. Apapun bentuknya dari rumah itu membawa kita Berarti untuk intinya keluar. adalah pertahanan Itu menjadi diri kita harus terus. statement Anda Iya. bahwa kemudian Oke. iman menjadi kemudian benteng terkuat untuk Ya, tidak masuk ke area jadi ini. tapi balik lagi bahwa kita harus memiliki satu dari rumah, bukan dari luar. Dari rumah. Mas Soni, Dari rumah. saya penasaran sih, tapi kan Anda berada di lingkungan itu. Berapa persen sih sebenarnya artis-artis yang terlibat dengan gaya hidup seperti itu? Sebetulnya nggak ada presentasi, bisa dibilang banyak-banyak, tapi randomly mereka kan istilahnya beredarnya tidak dalam satu kancah waktu gitu. Oke. Mereka itu gini, mereka itu punya timing yang namanya ini lagi musimnya siapa, ini lagi masanya siapa, itu mereka tahu, mereka bisa membaca. Oke. Jadi tidak semua setiap hari dia harus berjualan dan segala macam. Dia tahu bagaimana muncul, bagaimana. Jadi ibaratnya kalau digambarin gini, setiap rembulan muncul pasti ada tanggalnya. Oh, Baik. gitu. Iya, Pak Ari, ternyata kemudian ganjaran sosial itu tidak akan cukup. Kemudian undang-undang hukum yang berlaku di negara kita juga tidak cukup untuk kemudian menjerat dan membuat bahwa moral para artis, kemudian walaupun kita tidak mengeneralisasi ini, Iya. tidak masuk ke area ini. Apa yang harus kita lakukan? Closing statement dari Ya Anda. ini dia, mungkin tugas seperti ini bukan tugas polisi saja Mas. Iya. Semuanya harus berperan. Community. Gitu? Harus berperan gitu. Semua kementerian, kelembagaan, bahkan masyarakat, tokoh masyarakat, ini harus berperan dan kondisi seperti ini. Kalau kita bekerja sendiri nggak bisa. Kerjaan polisi banyak. Yang pasti polisi kalau dapat tangkap ya, gitu. Tangkap dan kita bina. Iya, Kan gitu dibina kan? ya. Dibina gitu. Nggak Makanya, dibinasakan enggak ya, oh Pak? jangan. Nanti kita kena hak asasi manusia tuh. Baik. Baik, Gitu. jadi itu semua dari diri kita sendiri dan Setuju pihak-pihak saya. yang ada di Iya. sekitar kita juga harus, ikut turut serta mendukung, begitu ya, ya. Pak ya. Betul, betul. Yang jelas adalah pihak kepolisian tetap bertugas untuk menertibkan dan Menertibkan, mengamankan kondisi masyarakat. Betul. Kita Kembali sambung juga bahwa ya, kemudian Iya. cukup
dan cukup gitu ya. Ya, enough is enough. Enough is enough. Ya, baik. Iya. Terima kasih juga buat narasumber yang sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih Sama-sama. banyak. Kita selalu dukung kinerja dari Terima kepolisian. kasih. Khususnya Amin. untuk menertibkan Amin, masyarakat amin, ya Allah. kita ke depan. Amin. Baik, dan kami sudahi Lansok untuk hari ini. Lansok hadir setiap hari pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Carlos Michael. Ya, dan saya Veronica Moniaga. Sampai jumpa.